Halo, selamat malam. Anies Baswedan buka-bukaan langkah politiknya setelah Pilpres 2024. Anies serius mempertimbangkan akan maju di pemilihan gubernur Jakarta. Kandidat lain pun semakin terbuka, mulai dari mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga lawan politik di Pilgub Jakarta 2017 Basuki Cahayapurnama. Bagaimana peta politik bila sang petahana kembali berkontestasi di Jakarta? Siapa berlaga di Pilgub Jakarta? Bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Saya kira beliau ini sudah menjadi tokoh nasional. Jadi jangan kemudian didegradasi kembali sebagai tokoh daerah, ya. Jadi sangat sayang. Ya, kita akan terus berusaha untuk menjadikan Pak Anies ini sebagai tokoh nasional. Nah, oleh karena itu mungkin ke depan, kalau kemarin kami sudah berusaha mengusung Pak Anies dan bekerja sekuat tenaga untuk memenangkan Pak Anies menjadi capres, saya kira di pilkada ini saatnya lah Pak Anies mendukung kader PKS untuk maju di. Pak Prabowo dari presiden terpilih menjadi menteri turun kelas. Pak Muhaimin dari Cawapres menjadi ketua PKB turun kelas. Kalau cara pandangnya begitu, semua turun kelas. Harapan dari kader sih ada yang dimunculkan internal. Tetapi memang kita lagi menunggu sikap Mas Anies Baswedan. Hasilnya, ya Anies menjadi punya pilihan, punya kemerdekaan full untuk menentukan pilihannya. Termasuk kalau beliau memilih untuk menjadi calon gubernur lagi, ya kita nanti tentu tidak bisa tinggal diam. Sebagai kolega kita pasti ikut cawe-cawe. Ada potensi rematch antara Anda dengan Basuki Cahayapurnama ya, atau Ahok? Setelah kalah di kontestasi pemilihan presiden 2024, namanya mulai didorong oleh partai-partai politik untuk bisa maju dalam kontestasi pemilihan gubernur DKI Jakarta 2024. Kemana karir politik tokoh yang satu ini akan berlabuh? Apakah tokoh yang satu ini akan tergoda untuk bertarung dalam kontestasi pemilihan gubernur DKI Jakarta 2024? Malam ini kita akan langsung berbincang dengan mantan calon presiden Republik Indonesia 2024, Anies Rashid Baswedan. Selamat malam Pak Anies. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah. Terima Waras, kasih sudah meluangkan sehat. waktu. Pemilu Presiden 2024 sudah lewat, Pak Anies. Anda melihat karir politik Anda sudah tamat atau ada jalan politik lain yang masih menunggu di depan? Ya. Kontestasi sudah selesai. Tapi kita semua adalah warga negara yang pada saat ada panggilan tugas, kita akan selalu menyatakan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang terkait dengan kemasyarakatan. Jadi kadang-kadang kalau disebut insan politik, pertanyaannya memang politik itu kan asosiasinya berarti berpartai. Saya tidak berpartai. Tetapi saya adalah warga negara. Dan warga negara memiliki hak untuk terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan. Jadi saya akan terus berada di wilayah kemasyarakatan, di wilayah publik. Adapun apa yang dikerjakan, ya tergantung apa yang ada di depan kita untuk bisa kita kerjakan. Saya gini Nana, saya berada di luar pemerintahan. Kita membangun Gerakan Indonesia Mengajar, kita membangun program beasiswa, kita membangun gerakan turun tangan. Artinya di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan, ya gerakan kemasyarakatan jalan terus.
Jadi bagi saya, setelah satu kontestasi selesai, maka kita bersiap dengan urusan-urusan baru, apapun itu. Sebagai warga negara yang kemarin berkontestasi di politik beberapa kali, Anda melihat karir politik Anda masih ada jalannya atau bagaimana, Mas Anies? Kita nggak tahu sekarang ini, belum ada yang tahu ke depan. Yang bisa Harapannya dong. Kalau bukan hanya harapan, saya selalu sampaikan, peran itu boleh gonta-ganti. Ini saya berkali-kali sampaikan depan berbagai diskusi. Saya mau mengutip seorang dramawan Rusia, namanya Stanislavski. Stanislavski itu pernah mengatakan begini, jangan fokus pada peran, tapi fokus pada kekuatan aktor. Ini dramawan nih. Apa maksudnya? Ada orang yang ketika dia diperankan dalam sebuah drama sebagai raja atau sebagai pembesar, dia nampak mempesona. Tapi ketika dia ganti peran menjadi orang hamba sahaya, mendadak dia nggak mempesona. Berarti kekuatan dia pada peran. Tapi ada orang yang dikasih peran apapun, di peran apapun kuat. Sering kan lihat ada bintang film nih, yang muncul di sebuah film hit luar biasa, habis itu main yang berikut-berikutnya hilang. Berarti kekuatan dia apa? Peran, bukan aktornya. Tapi ada yang di peran apapun dia kuat. Kenapa? Karena kekuatannya ada pada aktor. Nah, saya menempatkan diri yang kekuatan yang ada itu harus pada diri, pada orangnya. Jadi peran saya bisa gonta-ganti, tapi di peran apapun harus berdampak, di peran apapun harus bermakna, sehingga saya tidak terlalu mengkhawatirkan peran itu apa. Sementara pertanyaannya selalu, Bapak mau berperan sebagai apa? Lah, padahal peran itu bisa gonta-ganti, apalagi di pemerintahan. Di pemerintahan itu, selama kita demokrasi, maka ada durasi. Kalau tidak ada demokrasi, tidak ada durasi. Jadi tidak bisa seseorang bilang, oh saya jadi wali kota seumur hidup. Nggak mungkin, karena demokrasi. Jadi ketika saya tanya peran nih, ya kita lihat nanti peran apa yang bisa dikerjakan, karena ini adalah sebuah demokrasi. Perannya belum bisa ditentukan, tapi sikapnya apakah akan mengambil posisi sebagai oposisi seperti yang sudah disampaikan oleh temannya Mas Anies sekaligus kandidat capres juga Mas Ganjar Pranowo, atau mengambil peran di pemerintahan, di koalisi pemerintahannya Pak Prabowo? Partai politik itu bisa mengambil karena mereka berada di dalam DPR. Di DPR itu mengambil posisi di mana. Tapi bagi warga negara itu bila ada yang perlu dikritisi ya dikritisi, bila ada yang salah ya dikatakan salah, karena sebagai warga negara di sini. Jadi kritis terus bisa. Nah, kita lihat nanti. Tapi saya berpandangan ketika kontestasi ada, lalu selesai kontestasi, maka yang oleh konstitusi ditetapkan sebagai pemenang itu di dalam, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang itu di luar kabinet. Berarti Anda sudah mengambil peran di luar kabinet, peran di luar pemerintahan. Itu saya bilang prinsipnya begitu. Nah, saya sering ditanya, Pak mau terima nggak kalau diundang jadi menteri? Pak mau menolak nggak udah terima jadi menteri? Ini pertanyaan yang tidak patut dijawab. Kenapa nggak patut dijawab? Nih, saya bilang, oh saya menolak kalau diundang. Maka pemenang akan bilang, memang saya ngundang. Ngundang aja belum, udah nolak. Ger betul. Sebaliknya, oh iya saya setuju. Memang kita nggak apa kita mau ngundang. Kok Anda setuju? Tapi saya katakan prinsip itu akan saya pegang. Jadi karena yang oleh konstitusi ditetapkan adalah Pak Prabowo, maka ya saya di luar kabinet. Itu clear ya Pak ya. Tapi ngomong-ngomong soal peran, ada yang utusannya Pak Prabowo datang ke Pak Anies Baswedan, saya nggak perlu sebut siapa orangnya, dan menawarkan peran untuk bisa bergabung di pemerintahannya Pak Prabowo. Itu betul ya? Sudah ada utusannya Pak Prabowo datang ke Anda? Belum. Sama sekali belum ada?
Jadi belum ada tawaran itu? Belum. Termasuk tawaran sebagai Menteri Luar Negeri? Belum. Kok tersenyum, Pak? Lu memang belum jawabnya. Apakah itu sesuatu yang lucu gitu, tawaran sebagai Menteri Jadi Luar Negeri? begini, yang menyampaikan itu banyak. Tapi saya tidak tahu apakah itu adalah pesan dari Pak Prabowo tidak. Mungkin kita nggak tahu. Oke. Jadi kalau sekarang ada yang menyampaikan, ada ini, saya dengar berkali-kali. Ada yang menyampaikan A, B, C, D. Saya bilang nanti dah. Tapi kita menghormati proses demokrasi. Saya menghormati proses demokrasi. Ketika MK sudah menetapkan, maka kita katakan kita mentaati keputusan MK. Dan saya memilih untuk hadir di KPU, menghormati proses ini. Dan ketika presiden terpilih itu dilantik, ya semua menetapkan ini adalah presiden kita semua. Jadi jangan sampai Pilpres itu berlangsung 5 tahun. Pilpres itu berlangsung di durasi itu. Dan ini saya katakan dari dulu nih, saya udah nulis berkali-kali, 10 tahun lebih. Seringkali kita itu, kalau sudah ada sebuah kompetisi, kompetisinya sudah dibunyikan peluit, selesai pertandingan, terus aja mau pertandingan. Ya. Jangan, pertandingan udah selesai. Pertandingan sudah selesai. Ya. Oke. Bagaimana kemudian Anda menggambarkan hubungan Anda dengan Pak Prabowo Subianto? Hubungannya baik-baik saja. Ketika kami datang, kami jumpa di KPU dan saya sampaikan selamat menjalankan amanat konstitusi, selamat memenuhi harapan masyarakat. Dan itu adalah sebuah, menurut hemat kami, siapapun yang menjalani proses bernegara harus siap di ujung untuk mengambil sikap yang negarawan juga, sikap yang menghormati prinsip-prinsip dasar demokrasi. Jadi saya menghormati dan saya melihat beliau adalah seorang patriot. Saya mengatakan bukan sekarang nih, sejak dulu saya mengatakan itu. Dan saya percaya beliau akan menjaga prinsip-prinsip demokrasi. Minimal 3, waktu itu saya sampaikan. Beliau itu berasal dari keluarga yang amat terdidik. Dan beliau membaca, menguasai ilmu-ilmu dasar terkait dengan demokrasi. Sehingga saya sampaikan ruang oposisi harus ada. Itulah demokrasi. Yang kedua, judikatif, legislatif, eksekutif, jangan dieksekutifkan semua. Biarkan legislatif, yudikatif, eksekutif. Kita ini punya kecenderungan mengeksekutifkannya semuanya. Jadi tidak ada pembagian, hormati. Yang ketiga, kebebasan pers. Pers sebagai pilar keempat dalam demokrasi. Kebebasan pers, kebebasan berbicara, ruang berekspresi untuk publik. Nah, kami menitipkan. Dan saya percaya Pak Prabowo, beliau paham ini semua, supaya demokrasi kita menjadi lebih baik lagi. Kalau Anda mengambil peran di luar pemerintahan sebagai warga negara, apakah kemudian Anda juga akan memberikan kritik secara terbuka bagi pemerintahnya Pak Prabowo dan Mas Gibran nantinya? Bisa terbuka, bisa tertutup, bisa apa saja. Sudah bertemu dengan Pak Prabowo, diundang, bertemu 4 mata sudah bertemu? Sesudah KPU belum. Oke. Kalau Anda diundang, Anda akan datang, Mas Anies? Kita hormati. Kita hormati. Ketika CNN mengundang, saya datang. CNN mengundang nih, saya datang. Kenapa? Saya menghormati pengundang. Oke. Jadi kalau diundang Pak Prabowo untuk berdiskusi tentang negara, dimintai saran soal negara, Mas Anies akan hadir ya? Hadir. Oke. Dan itu adalah tradisi yang harus kita bangun. Ketika para pendiri Republik ini mendirikan Indonesia, pandangannya berbeda-beda, partainya berbeda-beda,
Apa yang membuat kesamaan di antara mereka? Sama-sama siap jumpa, sama-sama siap ketemu, sama-sama siap tukar pikiran. Dan apakah kemudian pertemuan itu menjadi sesuatu yang aneh? Enggak. Justru kenapa sih pertanyaan ini muncul? Karena selama ini di Republik ini, kalau ketemu berarti semuanya sama. Kalau ada perbedaan pandangan maka tidak ketemu. Lah nggak sehat demokrasi kita. Nggak sehat demokrasi kita. Justru kita ini harus membangun dan hormati. Menurut saya sikap untuk merangkul semua itu adalah sikap yang akan selalu dimiliki siapapun yang terpilih. Saya terpilih menjadi gubernur Jakarta tahun 2017. Normal saya menjangkau semua. Tapi kan nggak ada check and balance Pak Anies. Saya menjangkau semua. Menjangkau, berkomunikasi dengan semua. Dan ketika ada pihak yang saya undang belum mau datang, nggak apa-apa, saya tunggu dah. Nanti 2-3 bulan lagi saya undang lagi. Kenapa? Ya sebagai orang yang bertanggung jawab atas Jakarta, saya perlu berkomunikasi dengan semuanya. Jadi normal. Makanya saya melihat ini juga sesuatu yang normal. Ketika presiden terpilih, kemudian menyiapkan diri dan kemudian berkomunikasi dengan semua pihak, ini normal. Ya nggak normal tuh malah, udah saya nggak mau komunikasi dengan siapapun, malah aneh itu. Ada potensi rematch antara Anda dengan Basuki Cahayapurnama ya, atau Ahok. Yang menarik, rapat kerja daerah DPD PDI Perjuangan DKI memutuskan mengusung nama Anda dan salah satu kadernya. Maksudnya? Karena Anda sudah menyinggung soal Jakarta tadi, di media sosial Anda juga sudah banyak bicara soal Jakarta, kemudian banyak dukungan yang meminta Anda untuk maju kembali di kontestasi Pilgub DKI Jakarta. Anda berminat nggak Mas Anies? Jadi ini bukan soal minat dan tidak ya. Saya ditanya ini ketika masih proses pasca Pilpres, MK. Sebenarnya saya nggak mau jawab. Kenapa nggak mau jawab? Kita ini masih proses di MK. Okay? Nah, sekarang saya menerima warga yang mengatakan itu, partai yang memberikan undangan, dan sekarang saya sedang dalam posisi serius menakar soal ini. Mempertimbangkan? Ya, dalam fase serius menakar. Begitu ada panggilan tugas seperti ini, maka saya coba takar dengan serius. Saya berbicara, berdiskusi dengan berbagai kalangan. Itu fasenya saat ini. Jadi bukan soal minat dan tidak. Karena ini tanggung jawab yang tidak kecil. Sehingga menurut saya harus ada pertimbangan yang matang. Karena relawan cukup banyak yang menunggu, karena suara-suara yang kemarin memilih Anda mungkin ingin Anda maju kembali. Itu masuk pertimbangan nggak Mas? Tunggu aba-aba. Bagi relawan, tunggu aba-aba. Kami mengapresiasi sekali kerja relawan kemarin, dahsyat. Luar biasa. Ketulusan, keikhlasan, kerja keras yang bisa dibilang mewarnai seluruh gerakan selama ini. Tapi Mas Anies nggak takut dicap ataupun nggak khawatir kalau dicap sebagai orang yang takut kehilangan jabatan atau power ketika akan maju lagi di Pilgub DKI? Ya. Jadi setelah sebuah kontestasi selesai, sesungguhnya semua kembali ke posisi masing-masing. Pak Muhaimin Iskandar, Gus Imin, selesai Pilpres, ya kembali menjalankan tugasnya sebagai Ketua Umum PKB. Pak Prabowo sebagai Capres kembali pada tugasnya menjalankan posisi
menteri, semua kembali kepada posisinya masing-masing. Betul kan? Tapi kan posisi Anda sudah selesai kemarin Ya. di DKI. Ya. Jadi tidak khawatir dicap sebagai orang yang takut kehilangan jabatan nggak Mas? Ya. Ketika maju dalam Pilgub DKI. Segala macam cap itu bisa diberikan untuk apapun yang kita kerjakan. Jadi saya belum memutuskan nih, tapi serius mempertimbangkan. Karena stigma turun kelas itu pasti akan dialamatkan ke Mas Anies. Turun kelas dari pertandingan yang besar seperti yang Anda sebutkan, Pilpres, kemudian turun kelas ke Pilgub dengan waktu yang cukup pendek. Itu stigma itu akan melekat loh Mas. Gini, soal turun kelas nih. Memang ada yang setara sama Pilpres. Nggak ada. Kembali ke kampus, kalau cara pandangnya begitu, ya turun kelas. Pak Prabowo dari presiden terpilih menjadi menteri, turun kelas. Pak Muhaimin dari cawapres menjadi ketua PKB, turun kelas. Kalau cara pandangnya begitu, semua turun kelas. Itu cara pandang yang keliru. Itu menganggap capres adalah posisi. Pilpres itu posisi, bukan. Pilpres itu kompetisi. Dan kompetisi itu ada awalnya, ada akhirnya. Berangkat dari posisi A ke Pilpres. Saya beri ilustrasi. Mbappe, Messi, ikut Piala Dunia. Oke, sampai final tuh dua-duanya. Setelah selesai Piala Dunia, itu tinggi-tingginya pertandingan sepak bola. Terus begitu selesai, Messi, Mbappe, jangan ikut Piala Eropa dong, Anda turun kelas. Itu pertandingan olahraga itu beda Mas. Bukan, dengan pertandingan maksud saya, politik. Cara pandangnya itu, jangan kita menganggap bahwa itu seumur hidup. Seumur hidup capres, enggak, capres sudah selesai kok. Mau capres-capresan terus? Enggak dong. Kita kembali kepada apa yang kita kerjakan semula. Nah, makanya menurut saya cara pandangnya jangan pernah memandang turun kelas, naik kelas. Tapi Anda menyadari bahwa stigma itu Bukan pasti hanya akan stigma. dialamatkan ke Mas Anies ya? Apapun yang kita kerjakan bahkan muncul. Kenapa? Karena tidak ada yang dianggap dalam kacamata awam setara dengan Pilpres. Nggak ada. Apapun yang dikerjakan. Apapun. Jadi tidak ada pertandingan lebih tinggi daripada Piala Dunia untuk sepak bola. Tapi sesudah itu mereka kembali kepada posnya masing-masing tuh. Dan kemudian bayangkan ikut kompetisi Piala Eropa, ikut kompetisi Piala Perancis, Liga Perancis, Liga macam-macam tuh. Nah, saya berikan ilustrasi ini untuk menggambarkan ini bukan soal posisi. Kalau sepak bola nih, disebut turun itu bila bagaimana? Bila dia pemain lapangan berubah jadi pemain cadangan, nah itu namanya turun. Oke? Itu baru namanya turun tuh. Sama aja kalau misalnya di Indonesia dari main di Liga 1 turun ke Liga 2 Mas. Atau turun ke Liga 3. Ya, itu klubnya lah yang namanya turunan. Tapi bahwa setiap fase itu ada ujungnya. Jadi wawancara ini pun saya bukan sebagai capres, udah selesai. sebagai warga negara. Sebagai warga negara. Yang pernah berkontestasi di politik. Nah, karena itulah saya sering sampaikan, ketika pasca Pilpres, apapun yang dikerjakan tidak mungkin dalam kacamata yang awam saja itu setara, nah mungkin. Mas Anies kan dalam proses pertimbangan ya untuk memutuskan apakah akan maju di kontestasi Pilgub atau tidak. Saya ingin tanya, dalam pertimbangannya Mas Anies, apa sih sebetulnya urgensinya kalau Mas Anies maju di Pilgub DKI? Ya nanti kalau udah diputusin aja. Ada urgensinya nggak tapi? Sekarang belum, karena belum jawab itu. Oke, jadi nggak mau jawab ya. Nanti saya akan wawancara lagi kalau misalnya udah memutuskan untuk maju pendaftaran bulan Agustus. Tapi saya harus tanya karena dari Nasdem sudah memberikan sinyal-sinyal, dari DPW Nasdem, dari DPP Nasdem sudah memberikan sinyal. Kabarnya memang Bang Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, sudah memberikan lampu hijau. Bahkan sebelum penetapan MK sudah ada restu buat Mas Anies. Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, mantan cawapres Anda juga sudah memberikan tiket. PKS juga sudah memberikan tiket. Jadi 3 partai ini sebetulnya sudah memberikan tiket semua ke Mas Anies, itu betul ya? Jadi saya merasa sangat terhormat karena diberikan kepercayaan itu. Dan kepercayaan ini bukan sesuatu yang kecil. Tapi seperti saya bilang tadi, saya mau betul-betul saya hormat, saya apresiasi. Ini sebuah kepercayaan. Nah sekarang saya mencoba melihat juga di aspirasi masyarakat Jakarta, ngobrol dengan tokoh-tokoh, mencari pandangan, terutama yang senior-senior. Saya bertanya, jadi
Ini bukan soal tiket atau tidak. Ini soal apakah kesempatan untuk meneruskan di Jakarta itu kesempatan yang akan kita teruskan. Karena sebetulnya peristiwa ini terjadi itu karena pemilihan gubernurnya diundur dari 22 ke 24. Kalau pemilihan gubernur itu tahun 22, kan nggak ada pertanyaan ini. Maka pertanyaannya adalah, saya kembali lagi tuh. Seluruh Indonesia. Jadi makanya sering saya sampaikan, ini jangan lupa, ini kan situasi ini terjadi itu karena ada pilkada yang diserempakkan. Karena pilkada diserempakkan, maka kita ketemu situasi ini. Kalau nggak ada pilkada diserempakkan, kan nggak muncul pertanyaan ini. Selesai keputusan MK, kembali kita bekerja di seperti tempat masing-masing. Dalam pandangannya Mas Anies, kira-kira cukup dengan 3 partai ini atau perlu menambah partai lain? Kalau nanti memutuskan maju. Kita lihat. Dimanapun yang menjadi salah satu pertimbangan adalah ya bagaimana kita melihat barisan pengusung, kemudian bagaimana masyarakat, rakyat Jakarta. Jadi itu bagian dari hal yang kita kita pertimbangkan. Suara Mas Anies di DKI nomor 2 ya pada saat Pilpres. Cukup besar, Mas Anies juga kemarin menang di DKI cukup tinggi. Kenapa Mas Anies nggak percaya diri maju lewat jalur independen? Kenapa harus tetap bergantung ke partai politik? Kenapa ya istilahnya bergantung ya? Karena kan tiketnya bergantung dari partai politik, Mas. Iya. Ya, tiketnya diberikan partai politik memang ya. Berarti kan kenapa disebutnya bergantung ya? Ya, berarti kan bergantung pada keputusan partai politik, Mas. Iya. Itu kan tadi Nana sendiri bilang sudah ada tawaran. Iya. Nah, kalau sudah ada tawaran sebelum ada urusan pendaftaran, kenapa harus pakai independen? Kalau udah ada, berarti udah ada tawaran. Kan udah dibilang, ya, tadi Nana sendiri. Tawaran, wah, ini dibuka sendiri sama Mas Anies. Kontradiktori gitu. Itu cara kita tadi memancing. Kan, bukan, tadi saya bilang sudah ada tawaran itu dan saya menghormati tawaran itu. Jadi malah jadi aneh kalau sudah ada tawaran itu kok malah jadi maju independen. Jadi lebih baik bersama dengan partai politik ya daripada maju independen, begitu kan Mas? Kesimpulannya. Ya, sebetulnya bukan hanya itu. Ketika kita ini kan bekerja bersama selama ini. Bekerja bersama nih. Dan bekerja bersama itu ya jangka panjang, bukan hanya sekedar Pilpres terus selesai, terus bubar jalan gitu. Jalan terus. Ada potensi rematch antara Anda dengan Basuki Cahayapurnama ya, atau Ahok, karena Pak Basuki Cahayapurnama sudah mulai bicara juga soal DKI. Bagaimana Anda melihat itu? Saya belum memutuskan akan maju atau tidak, jadi gimana bisa bicara potensi rematch ya? Karena dari sana kan juga sudah mulai mengeluarkan nih, kan itu salah satu bentuk pertimbangan Anda ketika Anda melihat bahwa potensi rematch dengan Pak Basuki Cahayapurnama, Anda tetap percaya diri kalau nanti maju bisa menang? Jadi saya harus putusin dulu tentang ini. Nggak bisa kita mengatur siapa yang akan menjadi lawan. Itu di luar kendali kita. Di luar kendali kita. Jadi saya lebih fokus pada apakah kesempatan yang diberikan ini adalah kesempatan yang perlu saya tempuh atau tidak. Fase itu dulu sekarang. Oke, tapi harapan Anda tidak terjadi lagi huru-hara ketika Pilgub DKI 2017 ya, kalau misalnya nanti ada potensi rematch. Nah itu yang memutuskan partai kan, bukan saya. Kan saya tidak bisa bilang kepada siapapun juga calonkan A atau calonkan B, kan tidak bisa. Huru-hara politik identitas maksud saya. Jadi 2017 di Pilgub DKI kan dalam tanda kutip banyak orang yang mengatakan bahwa ini kental sekali politik identitasnya. Apakah kemudian nanti ketika Anda memutuskan maju dan rematch antara Pak BTP ini bisa terjadi, potensi politik identitas itu bisa terjadi lagi, Mas Anies? Itu yang memutuskan partai, bukan saya. Jadi pertanyaan itu tidak tepat diberikan kepada saya, karena saya tidak bisa menjawab.
Bagaimana saya bisa menjawab Pak Anies apakah akan berhadapan dengan A, B, C? Nggak tahu. Satu, saya sedang fase mutusin. Yang kedua, saya tidak bisa mengatur siapa yang nanti diajukan kepada siapapun. Yang menarik, rapat kerja daerah DPD PDI Perjuangan DKI memutuskan mengusung nama Anda dan salah satu kadernya sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Anda sudah dengar itu dong, Mas Anies? Maksudnya? Saya ulangi pertanyaannya, saya tahu, saya sadar Anda pasti juga sadar Anda sudah dapat informasi itu. Karena itu udah nyampe ke wartawan. Rapat kerja daerah DPD DKI Jakarta, PDI Perjuangan memutuskan nama yang diusung sebagai cagup dan juga cagup itu adalah Anies Rashid Baswedan dan satu nama yang saya tidak bisa sebut namanya itu kader PDI Perjuangan. Anda sudah dapat informasi itu dong, Mas Anies? Kita tunggu sampai proses itu selesai. Di Republik ini segalanya jadi gosip, segalanya jadi berita. Seperti tadi dibilang, Pak Anies sudah ada utusan belum datang, katanya sudah ada utusan. Kami di media udah dengar. Saya ketemu, saya nggak tahu ini utusan atau tidak. Kalau saya terima sebuah notifikasi, Pak Anies ini adalah surat keputusan, tolong Anda pertimbangkan. Nah, saya yakin. Tapi kalau sekedar cerita-cerita aja kita tunggu dulu sampai itu benar. Kerja resmi, Mas Anies? Mana dokumennya? Iya. Memang ada. Nana lihat dokumennya? Nggak ada yang lihat dokumennya. Sudah ada utusan dari PDI Perjuangan nggak yang komunikasi dengan Mas Anies dari DPD DKI? Ini, kalau berkomunikasi, saya berkomunikasi dengan semua. Semua adalah teman-teman ketika sama-sama di DKI. Tapi saya selalu sampaikan, yang seperti ini itu tunggu sampai benar. Kan lucu. Ketika ternyata dokumennya keluar itu gosip, Pak. Kita gimana? Tapi kalau PDI Perjuangan berhati-hati. Anda nanti gimana, Mas? Anda sedia untuk membuka hati untuk diusung nggak? Saat ini saya ini sedang menakar apakah akan menerima undangan untuk terlibat di Pilgub. Dan prinsipnya tadi saya bilang, semakin banyak yang ikut bersama-sama, semakin baik. Itu kan selalu lebih baik. Karena tadi Anda mengatakan Anda terhormat dengan tawaran dari 3 partai, Nasdem, PKB, dan juga PKS. Terhormat sekali. Oke, berarti kalau PDI Perjuangan mempertimbangkan nama Anda untuk diusung. Terhormat sekali. Terhormat sekali. Dan Anda membuka komunikasi politik juga dengan mereka. Terhormat sekali. Jadi kami melihat itu adalah sesuatu yang barangkali banyak yang tidak terfikirkan sebelumnya. Mungkin juga mengejutkan bagi sebagian. Tapi saya jangan sampai mengomentari gosip. Nah, kalau pengamat mengomentari gosip nggak punya tanggung jawab apapun. Kalau saya mengomentari gosip ada konsekuensinya. Beda sekali. Tapi udah dengar gosipnya dong, Mas. Kalau gosipnya kita dengar gosipnya belum lihat. Gimana? Nanti kita tunggu dokumen resminya ya dari mereka ya. Mas Anies, Golkar merekomendasikan salah satu nama yakni Pak Ridwan Kamil untuk maju di kontestasi Pilgub DKI Jakarta melawan Anda. Jadi elit politik mengatakan bahwa kalau Anies Baswedan maju di Pilgub DKI, maka Ridwan Kamil akan maju sebagai penantang. Gimana Anda merespon ini? Di luar kendali saya. Tidak bisa kita, tadi saya bilang, kita tidak bisa bilang, tolong ya, si A saja, si B saja, tidak bisa. Mas Anies kan punya hubungan yang baik ya dengan Pak Ridwan Kamil ya? Oh ya. Kami bersahabat, sangat baik. Apakah Anda melihat bahwa ini adalah upaya dari elit politik untuk mengadu Anda dengan juga Kang Emil gitu, dengan menempatkan Anda dengan Kang Emil dalam satu panggung kontestasi? Kalau itu sudah ditetapkan baru saya komentar. Tapi kalau itu baru spekulasi, buat apa dikomentari? Terakhir Mas Anies, kapan akan memutuskan secara resmi saya akan maju dalam kontestasi Pilgub DKI? Berapa lama lagi nih kita harus kapan? Pendaftarannya bulan Agustus sih. Nah, sekarang bulan, tapi ini relawan mungkin pendukung Anda menunggu loh. Ya, jadi sekarang saya sedang mengambil jeda. Jeda itu bukan kemudian saya akan jeda 5 tahun gitu, bukan lah gitu. Jadi kalau ada yang menginterpretasikan, wah Anies mau jeda tahunan, enggak lah gitu. Kita jeda sebentar, melihat apa yang sudah kita kerjakan, merapikan. Bahkan kami itu menyiapkan
semacam dokumentasi apa yang sudah kita kerjakan kemarin. Nanti baru kita putuskan. Nah, saya melihat kondisilah yang menentukan kapan itu ditetapkan. Jadi bukan kayak 5 hari dari sekarang, bukan. Ketika kondisinya matang untuk diputuskan, saya akan istikharah, saya akan meminta restu ibu dan minta pandangan ibu, pandangan istri, keluarga. Kemudian saya meneruskan diskusi yang sedang saya kerjakan selama ini. Nanti kita tunggu jawabannya, kita tunggu keputusan resmi dari seorang Anies Rashid Baswedan. Apakah akan betul-betul melenggang dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2024? Kita tunggu keputusan Dan resmi. saya sampaikan kepada semua, tunggu aba-aba. Ya. Jadi Relawan ya? Ya, tunggu aba-aba supaya kita bisa bekerja terus dengan baik. Oke. Terima kasih Mas Anies sudah meluangkan waktu, sudah menjawab beberapa pertanyaan yang tadi saya lontarkan. Kita tunggu nanti jawabannya, keputusannya, nanti kita akan wawancara lagi. Terima kasih Mas Anies. Sama-sama. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Anies Baswedan buka-bukaan langkah politiknya setelah Pilpres 2024. Anies serius mempertimbangkan akan maju di pemilihan Gubernur Jakarta. Kandidat lain pun semakin terbuka, mulai dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga lawan politik di Pilgub Jakarta 2017 Basuki Cahayapurnama. Bagaimana peta politik bila sang petahana kembali berkontestasi di Jakarta? Siapa berlaga di Pilgub Jakarta? Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah ada di studio. Saya perkenalkan paling kanan ada Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sutarduga. Selamat malam Bang Eriko. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera. Selamat malam Bang Mardani. Malam semua. Ada Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta sekaligus mantan Wagub DKI. Bang Ahmad Riza Patria. Selamat malam Bang Riza. Malam, Assalamualaikum. Kandidat juga nih, Waalaikumsalam. Ada Direktur Eksekutif Carta Politika Mas Yunarto Wijaya. Selamat malam Mas Soto. Oke, tadi kita sudah mendengarkan bersama wawancara eksklusif saya bersama dengan mantan Capres sekaligus mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tampaknya sedang mempertimbangkan untuk maju di kontestasi Pilgub DKI. Nah, malam ini kita akan bahas bersama dengan narasumber. Saya akan langsung ke Pak Mardani terlebih dahulu. Pak Mardani, tadi setelah kita menonton, menyaksikan wawancara dengan Mas Anies, tampaknya pertimbangannya sudah semakin matang ya untuk maju di kontestasi Pilgub DKI. Bahkan sudah meminta relawannya untuk menunggu aba-aba. Apakah dengan pertimbangan ini, dengan sinyal-sinyal ini, PKS semakin mantap mendukung Anies Baswedan? Yang pertama tentu ini haknya Mas Anies. Apatah lagi kalau dilihat peluang yang di depan mata untuk tetap menjaga eksistensi di panggung politik nasional nggak banyak. Pilgub DKI nyaman, incumbent kemarin tinggi, nomor 2 bedanya 50.000 sama Pak Prabowo. Jadi haknya Mas Anies kalau ingin maju di DKI. Tetapi tentu PKS juga punya pertimbangan ya. Kalau kata Presiden Ahmad Syaihu, Mas Anies itu sudah tokoh nasional gitu loh. Sayang kalau turun. Dan PKS full dukung di Pilgub DKI. Full dukung di Pilpres. Saatnya Mas Anies dukung kader PKS. Itu pernyataan dari Presiden PKS. Dan menurut saya itu pernyataan yang diamini oleh banyak kader PKS. Oke, artinya PKS lebih memilih untuk mengusung kader internal ya daripada mengusung Anies Baswedan? Dua-duanya masih terbuka pandangan saya nak. Yang pertama mengusung kader internal itu gini, partai politik itu kan memang platform kaderisasi nasional. Gak bisa loh Mas Eriko, Toto, Bang Riza jadi presiden kecuali didukung oleh partai politik. Karena itu partai politik yang sehat pasti memikirkan kaderisasi. Dan bukti kaderisasi itu sukses ditawarkan kepada publik. Baik di pilkada, di pileg, ataupun di pilpres. Nanti ketahuan bahwa partai ini
memang memproduk kader berkualitas. Dan pada akhirnya publik nanti akan nyaman. Oke, Ini partai yang baik. Baik. Tetapi saat yang sama Nana, karena pilkadanya berdekatan dengan pileg dan pilpres, bahkan pendaftarannya 27 sampai 29 Agustus. Coblosannya 27 November, katakan cuma 2 bulan. Dalam waktu 2 bulan ini kadang-kadang ada kepentingan pragmatis dan taktis, praktis, cari yang elektabilitasnya tinggi. Dan ini jadi ujian bagi partai politik. Oke, dan kalau mau mengambil jalan pragmatis, lebih gampang bagi PKS untuk mengusung Anies Baswedan ya? Paling baik Jaminan menangnya kan Anies besar di atas wakilnya kertas. dari PKS. Oke, kami dengar Itu- sudah ada kesepakatan antara Nasdem, PKB, dan PKS bersama dengan Mas Anies akan mengusung Mas Anies dan wakil dari PKS. Itu yang mengarahnya ke situ ya? Tentu sangat dinamis. Sekarang bulan Mei, Juni, Juli, Agustus masih 3 bulan. Dan anything can happen. Jangankan 3 months itu loh. Today or last day, kita ingat nih, saya sama Bang Ariza, nggak ada namanya Mas Anies di 2017 gitu. Sandi, Mardani gitu kan. Sandinya Gerindra, Mardaninya PKS, 15 hari. Saya walaupun waktu terima, saya apa ya? Tapi namanya kader Samina Watona kita muter. Tapi saya bilang Pak Iman, apapun putuskan, nggak usah. Gitu loh. Artinya PKS dalam posisi kalau nanti jadi mengusung Mas Anies, wakilnya memang harus dari PKS ya? Tentu itu akan dipertimbangkan dengan matang oleh pimpinan. Kalau kader pasti berharap, kalau tidak DKI 1 ya DKI 2, kader PKS. Oke. Keputusannya kapan kira-kira PKS? Ya kan 27 sampai 29 Agustus. Oke, mendekati itu ya. Oke, masih banyak celah yang terbuka meskipun kabarnya sudah ada kesepakatan 3 partai koalisi perubahan mengusung Mas Anies gitu. Saya mau ke PDI Perjuangan. Ini yang menarik ya, bahwa dalam rapat kerja daerah DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta ternyata merekomendasikan mengusung Mas Anies Baswedan sebagai cagup dan 1 kader internal sebagai cawagup. Itu saya tanyakan juga ke Mas Anies pada saat wawancara. Mas Anies tidak membantah, tidak juga membenarkan. Saya sekarang tanya langsung ke Bang Eriko, benar nggak hasilnya seperti itu? Mbak Rifana, yang ditugaskan oleh DPP itu 3 orang untuk DKI Jakarta. Itu nanti bisa ditanyakan langsung kepada Pak Sekjen. Itu Sekjen Hasto Kristianto, saya dan Komarudin Watubun. Jadi saya juga agak bertanda-tanya kenapa Rifana lebih tahu duluan daripada saya. Saya aja Tapi belum. kan itu rakerda, rapat kerja daerah DPD DKI. Tidak juga, itu harus dilaporkan. Cabang partai nih, Itu harus suara dari dilaporkan- bawah nih. Itu harus ke dilaporkan DPP. kepada DPP. Ya, hasilnya di DPD DKI apa? Nah, kalau Rifana bisa mengetahui lebih dahulu, saya nggak tahu dari mana. Oke, Ya, jadi itu bukan artinya keputusannya ya? Tidak ada keputusan seperti itu. Begini, Oke. pendaftaran itu adanya di tingkat DPD dan DPP untuk Betul. gubernur. Ya. Itu aturan mainnya. Nah, saya pernah jadi sekretaris DPD, pernah jadi orang nomor 2 di DPD DKI Jakarta. Tugas kami menerima pendaftaran dan mengusulkan kepada DPP. Betul. Keputusan ada di DPP yang diputuskan langsung oleh Ibu Ketua Umum. Nah, ini juga yang saya mau tanyakan sebenarnya Rifana. Ini saya tadi bertanda tanya juga kenapa apa yang mau diburu-buru ya. Karena begini, sebenarnya kan sudah banyak nama-nama yang beredar. Yang saya sampaikan sendiri ada 6 nama dari 8. Masih ada 2 yang belum terbuka. Ini. Salah satunya Basuki Cahayapurnama. Ya, salah satunya Pak Ahok, Pak Basuki 2 Cahayapurnama. nama lain siapa nih Bang? Ah, itu nantilah, karena itu kan jangan sampai semuanya Tapi dibuka. semuanya 8-8-nya adalah kader internal PDI Perjuangan? Iya, Oke. tapi ada juga yang memang mengusulkan di luar dari kader. Tetapi kami kan, begini Rifana, kita ini turun dari 25 kursi tinggal 15. Betul, harus berkoalisi. Jangan dihitung bahwa kita bisa mengajukan sendiri. Pak Mardani juga tidak bisa mengajukan sendiri. Betul, nggak ada yang bisa partai Tidak ada yang bisa sendiri. mengajukan, begitu juga Bung Riza dari Gerindra. Nah, jadi ini semangatnya sebenarnya. Tadi sudah dengar dari Bung Mardani. Saya yakin juga dari saudara saya Reza Patria juga ingin semuanya kader. Nah, kalau dilihat dari ini tidak ada yang bisa maju sendiri. Oke. Nah, kenapa kita tidak berbicara ini? Masih lama waktunya, tinggal menghitung. Dan juga nanti ya mungkin ya Mas Toto bisa mensurvei hasilnya seperti apa. Walaupun jujur-jujur aja Rifana,
saya harus fair, tanya nanti sama Mas Toto. Survei juga nggak bisa menjamin. Kalau 1-2 minggu setelah survei di apa istilahnya, apa itu Mas Toto, ditebar apa ya diguyur ya selesai juga. Jangan curhat gitu. Loh, bukan. Ini kenyataan di Jakarta. Memang Pileg 2024-nya agak anomali memang ya. Ini Semoga pilkadanya saya nggak nggak usah bilang seluruh Indonesia ya. Jakarta boleh tanya Mas Toto, nanti Mas Toto bisa membukanya bahwa tidak ada jaminan apa-apa. Nah, jadi penting sekali bahwa kader partai ini supaya apa? Sesama partai juga solid. Apalagi ini memang dikatakan ya satu berkah juga ya, tidak semua partai bisa mengajukan dirinya sendiri. Jadi 6 nama itu siapa aja? Pak Basuki Cahayapurnama? Pak Basuki Cahayapurnama. Walaupun ini digadang-gadang juga untuk ke Sumut. Ya, karena Sumut perlu satu refresh lah untuk lebih baik di sana. Kemudian ada Mas Andika. Ini Mas Andika kader. Kan sudah kader setelah pensiun dari Panglima. Nah, ini punya pengalaman. Pak Basuki tadi pernah pengalaman gubernur. Kemudian ada Mas Jarod, memang pernah menjadi gubernur juga, menjadi wakil gubernur. Kemudian ada Mas Hendy, mantan wali kota Semarang, yang memang juga punya pengalaman yang luar biasa di Semarang. Ada Bu Risma. Bu Risma sudah pengalaman di kota Surabaya. Kan begitu. Jadi ini semua punya dasar yang memang memang kuat. Saya kok jadi lupa ya satu lagi. Oh, Aswaranas. Bukan Aswaranas. Satu lagi yang dari luar itu mungkin. Iya, ini itu biarkan jadi misteri. Iya, biarlah nanti jadi misteri. Jadi sekarang PD Perjuangan dalam posisi sedang menjaring ya. Iya. Tapi di antara 8 nama itu nggak ada nama Mas Anies. Sampai saat ini di dalam pembicaraan di DPP ya. DPD DKI saya tanya dulu karena kan saya nggak tahu dari bawah. DPD DKI saya nggak tahu karena saya belum ada dilaporkan. Makanya saya heran juga Rifana bisa tahu lebih dahulu. Kabarnya ketua DPD DKI udah ketemu sama Mas Anies. Aduh, nah ini lagi satu kabar baru lagi, nanti mesti kita tanyakan kepada Pak Adi. Jadi 8 nama itu nggak ada nama Mas Anies ya? Sampai saat ini di 6 nama yang sudah saya sampaikan tidak ada nama. Kan ada 2 dari luar katanya. Iya, itu kan nanti nggak ada nama Mas Anies. Sampai saat ini belum ada. Belum ada. Oke, saya mau ke Gerindra. Bang Riza sebagai mantan pasangannya Mas Anies di Pilgub DKI Jakarta atau pada saat menjabat ya di Pemprov DKI Jakarta, Anda juga mantan Wagub. Kira-kira apakah akan membuka peluang Gerindra berpasangan dengan Mas Anies nantinya di Pilgub 2024 ini? Yang pertama ya, Pilpres sama Pilkada nih Mas Toto yang bisa dijelasin. Tidak selalu linear, kira-kira begitu. Namun saya perlu jelaskan, sepertinya Pilpres sekarang agak lebih solid ya koalisinya gitu. Tidak menutup kemungkinan kami berkoalisi dengan PKS, PKB, PDIP, tidak ya. Tapi sepertinya prioritasnya di koalisi Indonesia Maju. Iya, gitu. tentu saya kira itu secara alamiah koalisi di Pilkada ini kemungkinan besar itu lebih dekat dengan koalisi masing-masing karena sering ketemu ya. Tapi prakteknya memang sampai hari ini kan kita semua lagi pada di seluruh Indonesia kan lagi ngurus Pilkada nih. Banyak gitu dengan PDIP dekat, dengan PKS dekat, dengan PKB ada lah teman-teman di bawah di bupati-bupati rata-rata begitu ya. Tapi itu kondisi realitanya ya. Jadi kalau koalisi dengan Gerindra koalisi dengan Mas Anies, ya saya kira tidak ada yang tidak mungkin dalam politik karena aturannya kan tidak melarang. Kami koalisi dengan PKS boleh, PDIP atau melarang. Tapi saya kira Mas Anies kan ingin maju tentu lebih dengan PKS, dengan PKB dan Nasdem ya. Gerindra sendiri dalam posisi nggak mau. Gerindra sendiri kan punya koalisi 9 partai, ya kan? Ini aja cuma bisa menerima 2, berarti ada 7 kader partai yang belum bisa diakomodir ya. Tidak bermaksud tidak menerima kader partai lain atau itu, tapi saya kira secara rasional kami sendiri tidak mudah menentukan 2 di setiap pilkada dari 9 partai pendukung Prabowo Gibran. Jadi peluang berkoalisi ataupun berduet dengan Mas Anies itu kecil ya? Saya harus sampaikan jujur begitu. Daripada saya
jadi politisi yang gombal-gombal gitu, saya kira begitu lebih baik. Mas Soto gimana ya? Oke. Saya bukan pencitraan atau Tapi cari kalau- muka ya. tapi kalau Karena dari- saya tidak iya, iya, pencitraan iya. cari muka, Iya, saya iya. sampaikan apa adanya. Oke, tapi kalau dari koalisi Tapi kan perubahan, tidak mustahil, tapi saya kira iya, kalau secara peluangnya rasional, kecil. saya kira Nggak usah peluangnya dikoreksi kecil. Bang Riza, ya Iya. peluangnya kecil. Ya, tapi Mbak Rifana, apapun kan dalam politik itu ya Bung Riza. Iya, Ya, yang meskipun tidak ada yang mungkin tidak tuh hanya mungkin, menghidupkan orang peluangnya mati. kecil. Iya, soal Iya. peluang kecil, sedang, besar itu relatif. Ya, Udah relatif, diakui ya. peluangnya kecil kalau menurut Bang Riza ya. Tapi kalau misalnya nanti approach-nya ataupun justru permintaannya datang dari Mas Anies, kalau bisa berduet dengan Bang Riza supaya nanti sama-sama dapat restunya Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, gimana? Ya kan tadi saya bilang Pak Prabowo itu orang yang sangat baik, bijaksana, negarawan dan seterusnya. Beliau ini udah ketua umum, ketua dewan pembina, punya hak prerogatif, tapi dalam setiap keputusan selalu melibatkan kami semua. Tidak semua anggota pembina, bahkan teman-teman tuh di DPC se-Indonesia dikumpulin. Iya, terus? Jadi artinya untuk menentukan hal-hal seperti ini, Pak Prabowo pasti akan mendengarkan semua pendapat semua tokoh di Oke. internal, jajaran, bahkan teman-teman koalisi. Oke, Anda Itu. sebagai ketua DPD DKI Gerindra gimana aspirasinya? Aspirasi apa? Ya aspirasi lah. Mau nggak berduet kembali dengan Mas Anies kalau misalnya diminta? Tadi kan udah dibilang Nana. Peluangnya kecil. Peluangnya kecil. Saya pribadi dengan Mas Anies baik sekali. Bagaimana nggak Oke. baik 2,5 tahun kan? Iya. Saya sebagai wakil ya mengikuti, mendukung ya kan. Siap juga pasang badan atas kebijakan yang diambil. Oke. Karena tugas wakil itu kan Jangan selalu harus curhat siap. itu, Bang Riza. Bukan artinya kan seperti itu. Kita nih wakil yang taat. Saya kan lapor pimpinan, bagian siap. Kayak yang namanya Gerindra itu ya. Selalu komitmen konsisten dengan keputusan. Oke. Karena kita sudah mengusung, Baik. mengawal sampai selesai. Ya. Gitu. Oke. Jadi Tapi kan- kami tetap konsisten ketika itu sampai Jadi selesai. sebagai ketua DPD DKI Gerindra, Anda merekomendasikan ataupun akan menyampaikan aspirasi lebih baik fokusnya berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Maju ya? Ya itu kan bukan pendapat saya. Ya kan suara akar rumputnya Ini dari kan bawah. pendapat yang Tadi katanya Pak Prabowo berkembang. mendengarkan. Pendapat yang berkembang, tentu Ya. Koalisi Indonesia Maju lebih memprioritaskan. Kita nggak boleh Ya, siapa kandidatnya, siapa pencitraan, aja? kan begitu. Siapa nama-nama Artinya kandidatnya? mendengarkan, tapi kan tidak menutup kemungkinan bisa dengan Partai 01, Partai Oke. 03, kan Ya. itu mungkin. Kandidatnya Tapi tentu siapa aja, kami Bang? memprioritaskan. Kandidat, Ya nama-namanya. begini Nana, kami kan waktu tanggal 7 kemarin Mei kumpul semua DPD dipimpin oleh Pak Dasko, Pak Muzani, teman-teman di situ. Evaluasi Pilpres kami Ya. laporkan, alhamdulillah di Jakarta. Iya. Ini Nanti saya langsung nanya nih sebentar. kandidatnya. Di Iya, Jakarta, di Jakarta yang menang. katanya Anies Di bawah menang, kepemimpinannya alhamdulillah Bang Riza. Prabowo menang. Nanti dulu nih. Iya. Artinya survei, ini penting nih, survei bisa berbeda, betul Oke. nggak? Ya jadi siapa kandidat? Waktu itu Pak Uji Bowo kan, survei kan? Ya. Ini 2012, Oke. akhirnya menang Jokowi Ahok. Survei di DKI selalu anomali. Iya, Anomali. iya. Ah, Oke. penting Jadi nanti kandidatnya bagian-bagian siapa nanti. yang sedang di Nah kami di Gerindra incar ditanya Gerindra? siapa yang kami usung. Ya kader internal saya sampaikan hasil dari DKI ya, Ya. bukan DPP. Bahwa DKI tidak membuka penjaringan menyerahkan sepenuhnya kepada DPP. Karena kami patuh dan taat. Namun Oke. ketika itu DPP tetap tanya seluruh Indonesia harus Merekomendasikan nama. Akhirnya Siapa? kami usulkan 4 nama. Siapa? Satu Mbak Saraswati ya. Rahayu Mbak Saraswati, Mbak keponakannya Sarah. Pak Prabowo. Budi Jiwandono. Budi Jiwandono, ya. keponakannya Pak Prabowo. Ya kebetulan keponakan ya Oh, orang ini yang kadernya berprestasi. Gerindra semua Kan keponakannya dia- Pak Prabowo enggak, dia. berprestasi loh. Buktinya terpilih Oke. gimana? Iya, iya, iya. Kamu tuh Oke. keponakan ini di depanin orang nih ganteng, Oke. cantik, berprestasi, Terus, keren. Ya Dua nggak? lagi siapa? Keponakan tuh kebetulan. Iya, iya. Genetika. Mbak Rahayu Saraswati, Iya. keponakan Pak Prabowo. Budi Jiwandono, keponakan Pak Prabowo. Itu Dua kan lagi siapa? kami yang ngusul, bukan beliau yang minta. Iya Nomor betul, tiga, nomor dua lagi empat. siapa? Kami yang ngusulkan DPD DKI, Iya, Mbak ayo. Sarah, Mas Budi, Oke. Mbak Rani, 4 periode Mbak waktu Rani. DPD. Nomor 4 Oke. kan seru nih, nomor 4. Nomor nomor 4 itu empat? kebetulan saya. Oh, itu Masa akhirnya kesebut ketua namanya. DPD nomor 1 Iya, iya, iya. Puncaknya itu Rifana mantap itu aku. sebenarnya kalau ketua Itu DPD juga itu fair, sesuatu hal yang wajar. harus Iya. Harus dimasukkan. Oke, oke. Saya mau ke Mas Toto ya. Berarti belum ada Itu usulan keputusan ya? DPD lo bukan pribadi ya. Iya. Tadi kan urusan- sepenuhnya kita serahkan kepada Iya, DPP. Pak. Siapapun yang diputuskan, DPD Oke. DKI akan mengusung, Keputusan mencalonkan, resminya hak dan prerogatif. memenangkan total. Ya, hak prerogatif Pak Siapapun Prabowo yang ya. diputuskan. Sebagai ketua umum. Ya, Mas Toto, Anda melihat bahwa peluangnya Anies Baswedan cukup kuat nggak melihat situasi politik hari ini? Iya, pertama tadi saya nangkapnya sih tiba-tiba Bang Riza menyatakan survei ini beberapa kali Iya, salah di iya. DKI dan harus diakui ya. Ini kalau saya menangkapnya, walaupun Anies Baswedan
kuat, saya berani gitu ngelawan. Kira-kira Oke, gitu. Saya nangkepnya iya. gitu ya. Tapi mulai dia. Tapi gini, Ya. Mentang gue wakil ini. Tersirat nih. ada fenomena yang menarik gini. Rifana tepat sekali mengundang ketiganya. Sejarah pilkada 2012-2017, dua pilkada sebelum, Pasti. harus diingat dulu, refresh dulu ya. Kalau tidak ada PD Perjuangan dengan Ibu Megawatinya, Jokowi tidak akan pernah menjadi Betul. gubernur DKI. Pasang badan kita tahu dengan berbagai ceritanya. Kalau tidak ada Pak Prabowo pasang badan, seingat saya, Benar, Ahok benar. tidak jadi wakilnya Benar. Jokowi. Betul. Kalau PKS tidak solid dan Pak Prabowo tidak pasang badan juga ke Anies 2017, Anies tidak akan jadi Betul. gubernur DKI. Jadi Ini ini komposisi adalah yang para pas ya. kingmaker Iya, yang kingmaker. pernah menjadi sutradara. Konstelasi politik kemudian membuat segala sesuatu jadi berbeda. Dan kita tahu ini tahunnya sama dengan konstelasi politik terakhir yang baru terjadi bulan Februari kemarin. Artinya ini kan kita coba membaca bagaimana pola pikir Pak Prabowo, Ibu Mega, dan PKS kebetulan sekarang jadi partai pemenang. Nah, Iya. kalau dilihat dari situ, idealnya sebetulnya dalam konteks kepartaian ini, yang maju itu harus kader PDI Perjuangan, kadernya Gerindra, dengan kader PKS. Di sini jadi menarik nih. Iya. Kadernya PDI Perjuangan ada beberapa tadi nama disebut. Kalau dilihat dari survei, Ahok masih paling tinggi. Betul. Walaupun masih kalah bersaing dengan Mas Anies. Lumrah, karena Mas Anies baru Iya. selesai menjabat dan nyapres gitu ya. Dari sisi Gerindra jelas ada Bang Riza Patria, incumbent juga gitu kan. Dan PKS ini jadi menarik. Menurut saya dalam prasyarat tadi harusnya kader PKS yang maju. Artinya PKS harus tegas dalam konteks ini sebagai partai pemenang menurut saya. Iya. Entah kemudian meminta Anies masuk menjadi kader PKS atau kemudian betul-betul memajukan kader PKS. Dan partai seperti PKS itu tidak perlu nebeng pada yang populer. Kita lihat dalam Pilkada Jabar 2 kali berturut-turut ada nama yang didorong tidak terlalu terkenal, tapi bisa memenangkan pertarungan atau hampir memenangkan pertarungan pada saat Sudrajat Saiku atau kemudian dulu sebelumnya Kang Aher. menang. Jadi saya berharap sekali sebetulnya PKS juga berani melakukan itu, Oke. PDI Perjuangan berani melakukan itu, Gerindra juga berani melakukan itu. Dan menjadi menarik nih, kalau kita bicara paling ideal ya, ada Ahok melawan Anies, melawan Riza Patria. Itu tiga-tiganya itu bisa dinilai kinerjanya apa. Iya. Tiga-tiganya bisa dinilai legasinya seperti apa, karakter kepemimpinan yang berbeda seperti apa. Kalau itu bisa dilakukan, menurut saya akan jadi sebuah pendidikan politik yang menarik. Walaupun biasanya logika dari pengambil keputusan ini tidak sesimpel itu. Iya, Pasti ada faktor-faktor lain yang menurut saya sepakat dengan konstelasi yang kompleks seperti sekarang, mungkin masa injury time. Apalagi kalau kita lihat pattern 2012-2017, itu biasanya di menit 90 plus 4, itu baru akan diputuskan. Dan yang menarik lagi Rifana, yang biasanya kita bahas nama-namanya sekarang, Justru- itu biasanya akan kalah. Oke. Yang tidak kita bahas namanya, tiba-tiba Justru akan muncul, menang. itu biasa akan menang, itu pengalaman Itu fenomena 2012-2017. di Pilgub DKI Jakarta ya. Betul. Jadi di atas kertas meskipun Mas Anies peluangnya besar, tapi kalau melihat situasi politik hari ini belum tentu juga sebesar itu ya. Anda mau mengatakan Cerita begitu? keramat dari Iya. DKI selalu Iya. seperti itu dalam 2 pemilu sebelum. Saya nggak tahu apakah ketika DKI menjadi DKJ, Oke. keramatnya menjadi hilang atau tidak, kita nggak Dan tahu. tidak kita ada tunggu nanti. incumbent yang menang ya. Iya. Iya kan, selalu Selalu seperti itu berganti, ya. betul. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam soal peta politiknya, soal koalisinya, partai-partai mana saja, karena tidak ada satupun partai yang bisa maju sendiri ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Di ujungnya sudah pala tuh enggak? Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan dialog kita pada malam hari ini dengan tema siapa berlaga di Pilgub Jakarta. Kita akan kembali lagi ya ke Mas Toto dulu supaya Mas Toto bisa merangkum kira-kira Mas Toto siapa yang paling kuat sebagai penantangnya Anies nanti. Kalau misalnya Mas Anies maju di Pilgub DKI. Kalau basis kuantitatif saya pikir kan sudah pernah ada beberapa rilis. Saya juga semasa Pilpres pernah ada beberapa kali melakukan survei. Kita selipkan pertanyaan mengenai Pilgub ya. Kalau ditanya di posisi atas kuantitatif ya, memang paling tinggi itu Mas Anies bersaing dengan kemudian Ridwan Kamil. Lalu di situ ada Ahok. Lalu di lapis kedua nih ada Bang Riza, ada Ahmad Sahroni, ada Bang Mardhani dan nama-nama lain. Jadi memang kalau secara kuantitatif orang kemudian akan menduga apakah akan terjadi pertarungan head to head antara RK
dengan Anies. Ini kalau based on survei. Tapi kita kan harus melihat juga konstelasi bisa menjadi berubah ditentukan bukan saat pertarungan di hadapan pemilih, tapi pada saat pencalonan. Iya. Apalagi ketika ini masih hangat-hangatnya pasca pemilu dan masa menjelang pendaftaran 27-29 Agustus itu harus diingat loh. Ini masa-masa negosiasi luar biasa pembentukan koalisi minta menteri dan lain-lain yang harganya sangat mahal untuk 5 tahun ke depan. Menurut saya, misalnya ada partai, andai kata pun sangat bersemangat mendorong Mas Anies, tapi ketika harus berkorban harusnya bisa masuk koalisi, mendapatkan jatah menteri, tidak kering hidupnya selama 5 tahun, hanya karena Mas Anies, situasi bisa berubah. Saya nggak usah sebut partainya ya, Rifana. Saya pikir masyarakat kita udah bisa gampang membaca gitu analis politiknya. Itu saya yang sebut Nasdem, PKB, PKS. Gitu. PKS menurut saya akan lebih istiqomah. Sampai sekarang tidak pernah ada istilah sudah akan masuk ke dalam barisan Prabowo Gibran. Tapi untuk PKB dengan Nasdem menurut saya masih sangat abu-abu. Terlepas pernah ada statement bahwa mereka akan solid dalam konteks koalisi perubahan. Jadi itu yang pertama akan bisa mengubah. Yang kedua, Ridwan Kamil sampai detik ini masih mengutarakan niatnya lebih kepada Jawa Barat. Tetapi situasi bisa juga berubah. Kalau Anies berhasil lolos dalam konteks lubang jarum dalam pencalonan, menurut saya koalisi Indonesia Maju, terutama dalam hal ini Prabowo dengan Jokowi, mungkin akan mendorong RK. Apalagi tadi Bang Mardhani implisit sudah mengakui bahwa ini adalah bagian dari batu loncatan menuju pemilu 2029. Dalam konteks ini, saya tidak nyamannya satu, Pilkada DKI akan menjadi bobotnya terlalu besar dibandingkan 500 lebih pilkada yang lain. Karena bobotnya seakan-akan menuju Pilpres 2029, orang pembahasannya akan ke sana semua. Padahal kita sepakat, apalagi udah tidak ibu kota negara lagi, bobotnya harusnya semuanya sama. Jangan dicampur adukan dengan kepentingan presiden, kepentingan Mas Anies, kepentingan mantan presiden, dan lain-lain. Jadi kembali lagi ke situ, kalau saya pribadi, inginnya sih kadernya PDI Perjuangan, kadernya PKS, kadernya Gerindra yang maju, dan biarlah kemudian Pilkada DKI serupa dengan pilkada-pilkada yang lain, tidak kemudian menarik perhatian dari pilkada yang lain, dan tidak lagi hanya dilihat dalam konteks menuju pemilu 2029. Baik. Saya mau ke Bang Riza. Bang Riza, kalau menurut analisisnya Mas Toto tadi, dan yang sudah kita dengar artinya saya dorong juga Bang Riza maju, itu maksud saya gitu. Kita ikut keputusan DPP. Ikut keputusan Pak Prabowo gitu. Tapi tadi dari hasil survei, dari hasil analisisnya Mas Toto, bahwa peluang terbesar ataupun penantang terkuatnya Mas Anies itu adalah Pak Ridwan Kamil begitu ya. Apakah kemudian Gerindra dalam hal ini Pak Prabowo mempertimbangkan untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilgub DKI Jakarta? Jadi yang pertama memang Pak Prabowo itu kan orang punya komitmen dan konsisten ya. Proses Pilpres itu kan ada komitmen lah ya, yang saya tahu dengan Mbak Khofifah, juga dengan Kang RK ya. Nah, cuma kan masalahnya tinggal Kang RK dan Golkar itu mau mengusung RK itu di mana. Yang sejauh ini rekomendasinya kita tahu semua, Kang RK itu kan direkomendasikan Golkar itu di 2 provinsi. Betul, DKI dan Jawa Barat. DKI dan Jabar. Ya, jadi itu semua tentu berpeluang Mas RK itu ya kembali pada pribadi Mas RK dan Partai Golkar. Sekalipun ya kami di koalisi juga punya hitungan-hitungan, tapi kan kembali pada pribadi-pribadi. Tapi kan ini RK kalau melihat dan juga Partai Golkar kan kami harus hormati. Iya, ini kan Partai Golkar adalah anggota utama dari Koalisi Indonesia Maju. Jadi kalau misalnya RK dengan tingkat elektoral yang cukup tinggi, kira-kira bisa didorong oleh Koalisi Indonesia Maju, kan bisa berpasangan dengan Gerindra, itu nggak menjadi pertimbangan ya Bang Riza? Ya semua mungkin ya, artinya kita harus jujur, Kang RK kan baik lah ya popularitasnya, gubernur 1 periode, dia mungkin di Jabar, mungkin misalnya RK Riza Patria kan juga bisa di Jakarta, ya RK bisa atau dengan RK siapa Budi saja, Jiwandono kan juga bisa dengan Sarah bisa, dengan Rani bisa, dengan siapa saja bisa. Kalau dengan Gerindra ya memang kebijakan partai Gerindra, Pak Dasko menyampaikan di 7, sedapat mungkin kita akan mengusung kader-kader terbaik di semua pilkada ya. Tentu semua partai ingin seperti itu, tapi periode ini kami ingin lebih mendorong lah ya.
Kalau kemarin lebih banyak bijaksananya, kalau sekarang ingin Lebih banyak mendorong kader internal. Iya bijaksana, tapi juga memprioritaskan kader di seluruh pilkada. Tapi kan elektoral, elektabilitas juga dipertimbangkan. Semuanya dihitung, yang berbau Kalau tadi- tas dihitung semuanya. Iya ya, tapi kalau tadi PKS kan mengatakan bahwa ya kalau misalnya sama Mas Anies wakilnya dari PKS, mungkin kalau misalnya cagupnya dari Golkar, Kang Emil wakilnya dari Gerindra. Ya itu sangat mungkin, rasional kan, nggak salah itu. Jadi Sama tadi Mas Anies simulasi kalau itu juga wakilnya Kang dipertimbangkan. Mardani atau PKS kan wajar. Jadi simulasi itu dipertimbangkan ya? Ya tentu Oke. di koalisi itu begitu. Baik. Umpamanya di Jatim, kami kan semua hormati dukung Mbak Khofifah, tapi di situ kan Demokrat wakil, kan kita hormati. Ya, ya. Ya kan kenapa? Ya masa semua mau diambil Golkar, masa semua mau diambil Gerindra, semua diambil PAN, diambil Demokrat, tentu kita akan berbagi lah. Oke. Semua berbagi. Ya, ya. Saya mau ke Bang Eriko. Kalau dari Gerindra sudah ada kisi-kisi kira-kira di koalisi Indonesia Maju itu ada nama yang kuat ya, namanya Tapi Ridwan Golkar Kamil. kan ada 3 nama tuh, Kang, Iya. Kang RK, Ahmad Zaki. Mas Jaki. Ya, tapi elektabilitas yang sama paling tinggi Erwin Ridwan Aksan. Kamil. Elektabilitas yang paling tinggi Ridwan Iya. Kamil. Tadi kalau dijelasin. Oke. Dulu Saya mau ke Jokowi juga rendah jadi Bentar. presiden. Oke, saya mau ke Bang Eriko. Bang Eriko, PDI Perjuangan melihat peluang berkoalisi sama siapa? Dengan posisi politik hari ini yang cukup menyulitkan bagi PDI Perjuangan. Sebenarnya tidak ada yang menyulitkan Mbak Rifana. Boleh ditanyakan kepada Ini kan masing-masing. koalisi Indonesia Maju mungkin agak Tidak ada jaminan seperti takut-takut itu. nih koalisi Gini. sama PDIP. Karena kenapa? Tadi Mas Toto sudah nyinggung. Ada satu lembaga survei, kalau saya tidak salah, lembaga survei Jakarta yang pada di media televisi lain meriliskan itu di Januari atau Februari itu. Nah, urutan pertama itu RK, kedua itu Anies, ketiga itu Bu Tri Risma, keempat Ahok. Oke. Jadi di posisi 4-5 besar itu ada dua kader kami. Nah, sekarang betul itu hasil survei. Survei pada saat Januari atau Februari. Tapi perkembangan yang ada sekarang, bukan DKI lagi namanya ini. DKJ sudah. Iya. Ya kan? Ada rencana aglomerasi atau segala macam lah yang akan nanti ditetapkan ke sini. Nah, ini situasinya sudah berbeda Mbak Rifana. Bukan berarti kemarin Pilpres, terus Pileg, terus kemudian ini nanti pilkadanya juga setris paribus, sama tidak begitu. Saya tidak yakin nanti sama namanya koalisi-koalisi yang ada itu juga yang terjadi. Akan cair sekali ya? Akan cair sekali. Dan logika sederhana, semua kemarin sudah mengalami, katakanlah, pasang surut ya. Nanti apakah akan ada lagi kekuatan yang sama? Saya rasa tidak sama juga. Jadi PDI Perjuangan melihat peluang berkoalisinya dengan siapa untuk PDIP? Sangat terbuka. Apakah nanti kembali lagi dengan lama seperti tadi disampaikan Mas Toto dengan Gerindra, bisa-bisa saja. Bayangkan Pak Ahok itu datang dari Gerindra dulu, kami Pak Jokowi. Nah, ini hal-hal yang menarik yang dibicarakan ke depan ini, apalagi masih ada waktu dalam 3 bulan ke depan. Jadi kalau dikatakan proses-proses di tingkat daerah, rakerda, tadi sudah disampaikan Bung Riza Patria. Tadi Pak Dasko juga nyampaikan, ada 2 calon tadi Mas. Ada Budi Juwandono dan juga Rahayu Saraswati. Ada 4. Nah, ini nanti besok bisa saja Toto Bung Riza Patria yang maju, tapi kami wagub aja. Loh, nanti kita bicara. Kan dengan PDI Mungkin nggak Perjuangan. tapi PDI Perjuangan berkoalisi dengan PKS? Apa yang tidak mungkin dalam dunia politik? Semua mungkin. Cuman apakah kemungkinan itu besar? Kita juga harus jujur. Kalau tadi ini Karena begini, bilang peluangnya kecil. saya harus koalisi terbuka dengan menyampaikan. PKS kan 18 kursi. Iya. Kami 15. Kan begitu kan? Udah cukup dong. Apakah PKS mau menjadi wakil, sementara misalnya katakan calon kami lebih populer, kan ini kan belum tentu. Ini kan ada penggodokan dari masing-masing partai. Peluangnya dan jadi berapa? Otoritas partai. Peluangnya kalau kita melihat ya, DKI ini sangat cair. Sangat cair. Tidak bisa. Loh, katakan, kami mau sama Gerindra, terus Gerindra tidak mau. Gerindra tidak bisa maju juga, kami juga tidak bisa maju. Tentu harus dengan yang lain. Nah, keadaan inilah yang nanti akan memaksa. Makanya tadi saya sampaikan itu. Karena tidak ada yang bisa maju sendiri, Rifana. Dan ini faktor nanti survei juga bisa saja. Tapi Mas Toto sudah sampaikan tadi, yang kita survei selama ini, yang ini bukan itu yang jadi malahan. Bisa saja nanti di saat terakhir itu diperhitungkan ini bisa menjadi ke depan. Tapi apakah kita harus satu ini juga, Rifana. Ini juga kepada yang menonton di rumah, coba lihat, apakah nanti kader yang terpilih Jakarta itu akan menjadi juga sarana untuk calon pilpres? Ini belum tentu. Beda situasinya kalau kemarin sebagai ibu kota. Kan sekarang sudah merata, bisa dari Jawa Tengah, bisa dari Jawa Barat, bisa dari Jawa Timur, bisa juga dari Sumatera atau dari
Sulawesi. Ini hal yang positif juga menurut Oke. kami. Oke, saya mau ke Pak Mardhani. Pak Mardhani, meskipun tadi peluangnya masih terbuka berkoalisi dengan PDI Perjuangan, PKS melihat masih ada peluang nggak berkoalisi dengan PDI Perjuangan begitu? Untuk sekali lagi menghindari dalam tanda kutip politik identitas supaya kondisi pilgub pada saat tahun 2017 itu tidak terjadi lagi. Ya, kalau pilkada secara umum cair. Di beberapa tempat Banyak ya koalisi kita dengan koalisi. PDIP. Ya, Oh, nggak salah Majalengka ya. Majalengka, kalau Maluku banyak Iya. gitu. Sulsel dulu ya. Sulsel. Iya. Di Jawa Timur dengan Gus Ipul kita barengan. 2018 ya. 2018. Kalau lihat peta sebetulnya ada yang menarik, Rifana. Toto lebih paham ya. PKS itu basisnya Jakarta Timur, Selatan, Pusat. PDIP basisnya Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Artinya kalau dua ini Bergabung bisa jadi kekuatannya. Kode tuh, Rif. Itu kode itu. Mereka sudah mau nih, PDIP belum buka pintu. Tetapi pilkada itu it's all about figure. Betul. Nah, sehingga kita betul-betul tetapi lagi dengan jejaring sosial media, informasi, kelebihan Jakarta itu Rifana tadi baru 2 hari udah langsung dapat berita gitu loh. Artinya magnitud beritanya cepat. Kalau misal orang tidak terkenal pun ketika dimajukan oleh partai tapi kader, yang lain distraksinya dibuang, 3 pasang, pelan-pelan 3 ini akan langsung mudah dikenal. Nah, sehingga ketika figur itu menentukan, tapi kerja keras 2 bulan saat kampanye bisa menentukan. Tapi dengan asumsi tidak diganggu. Oh, tidak diganggu oleh kekuasaan gitu Oh, maksudnya. enggak, ini soal gangguan. Betul ya? Betul, Pak betul. Mardhani, pasti Pak Mardhani. Saya nyambung ini. Ya. Diganggu kekuasaan. Curhat dua-duanya sama ngerasain soalnya. Contoh sederhananya begini. Bagaimanapun pemenang pilpresnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi tentu tetap ingin ada suara misal Betul. untuk siapa di Jakarta. Kalau misal nih Riza lebih paham, tapi saya coba ya sebisa mungkin DKI gubernurnya itu tidak akan melawan Pak Prabowo di 2029. Kenapa? Itu aspirasi PKS ya? Oh enggak, logika asumsi, aja. Oh, Logika. tapi aspirasi PKS juga begitu kan? Aspirasi PK. Kalau gini, tadi udah bilang, Paul bilang, Eriko bilang, DKI sekarang tidak DKI lagi, daerah khusus Jakarta. Tetapi yang harus dipahami, tidak mudah memindahkan magnitud politik di Indonesia dari DKI, jangankan ke IKN, ke Jawa Barat saja sebagai provinsi dengan penduduk terbesar. Gak bisa, karena DPR RI-nya tetap di DKI. Saya nggak tahu, Bang Riza lebih paham tuh. Katanya Pak Prabowo pengen tetap di Jakarta. Artinya, nanti kita bahas khusus soal kalau seperti itu, Nana, tetap DKI akan jadi magnitud politik. Yang pertama. Yang kedua, di undang-undang, karena saya masuk di panja ya, daerah khusus Jakarta, DKI ini mau didorong jadi kota global. Makanya kami tidak setuju dipecah-pecah tuh, ada wali kota Jakarta Timur dipilih, DPRD Jakarta, nggak ada. Kita harus the whole package DKI jadi satu. Justru biar dia kuat, aglomerasi 8 kabupaten kota tuh didukung, biar transportasinya nyambung, banjirnya pokoknya jadi kota besar yang ini naik kelas. Dari sudut ekonomi ini enormous gitu loh. Lee Ka-shing itu di Hong Kong jadi konglomerat karena TOD tadi. Nah, jadi poinnya intinya di politik dan di ekonomi DKI tetap nomor 1. Sehingga semua partai pasti akan menurunkan komposisi terbaiknya di DKI. Nah, karena itu PKS tetap terbuka berkomunikasi dengan semua. Wabil khusus kalau Mas Anies benar mau maju, PKS sama Mas Anies itu nyambung. Walaupun lagi-lagi Ustadz Saihu sudah menyatakan kalau 2017 dan 2024 kita dukung Mas Anies, saatnya Mas Anies dukung kader PKS. Tapi tadi kode bahwa PKS dengan PDIP kekuatan secara
elektoralnya di daerah-daerah itu? Dua-duanya kuat, Kuat. tetapi belum pernah ada komunikasi ataupun kerja bareng Oke. PKS sama PDIP di satu tempat yang intens. Kalau nanti mau dieksperimenkan, buat kepentingan bangsa negara, Oke. PDIP nasionalis, Ya. PKS religius, Indonesia itu tegak karena poros nasionalis dan poros religius. Dan itu di tingkatan DPP nanti Ya. Mbak Rifana. Jadi bukan di tingkatan DPD Betul. yang bisa menyesuaikan seperti itu. Baik, terakhir Mas Toto ya mungkin singkat saja ya. Kalau misalnya dilihat tadi Pak Mardhani menyebutkan kalau bisa gubernur yang terpilih nanti tidak berlawanan dalam tanda kutip dengan presiden terpilih Pak Prabowo. Memang sepakat bahwa kan ada yang namanya pengembangan aglomerasi dan itu ditunjuk oleh presiden. Artinya memang bagusnya ada satu garis tegak lurus antara visi misi seorang presiden tentang Jakarta menjadi kota global dengan gubernurnya secara bottom up gitu ya. Tapi saya juga berharap ada variabel secara demokratis yang saya pengen dorong dan tantang nih, tiga partai terbesar ini nih. Ini kan tantangan lebih besar. Bisa nggak di Jakarta kemudian menjadi pusat kota global, modern dan lain-lain tadi, menjadi tetap pusat perputaran ekonomi. Bahkan diharapkan bisa lebih karena tidak lagi menjadi pusat pemerintahan. Saya berharap ada mekanisme bottom up. Jadi nggak sekedar kita membaca isi hati, isi kepala Ibu Mega maunya apa, isi kepala Pak Prabowo apa, isi kepala Majelis Syuro PKS apa. Tapi dalam sisa waktu ini, penjaringan katakanlah sudah selesai atau sedang dilakukan. Ketika ditutup namanya, buka siapa saja namanya. Sediakan mekanisme terbuka dengan basis undang-undang DKJ yang sudah disepakati oleh DPR dan DPD. Lalu kemudian mereka lakukanlah paparan visi misi kalau perlu dibuat forum debat. Sehingga kemudian Mas Anies pun harus kemudian diuji dalam level itu. Ahok dan nama-nama yang tadi muncul diuji. Bang Riza, Sarah diuji. Sehingga kemudian ada variabel bottom up, seleksi dari masyarakat, bukan sekedar Pak Prabowo maunya siapa, Ibu Mega maunya siapa, dan Majelis Syuro PKS maunya siapa. Itu yang paling penting. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Demikian perbincangan kita dengan para narasumber pada malam hari ini tentang siapa berlaga di DKI Jakarta, dan seperti kita tahu bahwa pendaftaran untuk Pilgub DKI Jakarta akan dibuka pada tanggal 27 sampai 29 Agustus 2024. Konstelasinya masih akan sangat dinamis. Siapa kira-kira yang akan betul-betul berlaga? Jangan-jangan yang sekarang sudah siap malah justru gak dapat tiket nantinya ketika di kontestasi Pilgub DKI Jakarta. Kita tunggu bersama keputusan dari partai-partai politik besar ini yang punya kursi cukup banyak di DKI Jakarta. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di studio, dan kita akan ketemu lagi pekan depan hari Senin jam 20.05 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit, selamat malam, sampai jumpa.